Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesediaannya untuk menyempatkan hadir pada kegiatan kami. Ini merupakan aksi nyata sebagai calon guru penggerak. Insya Allah kami akan mendesiminasikan atau menyampaikan sebuah materi yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita dan akan bermanfaat untuk anak-anak didik kita di kelas, juga bermanfaat untuk kebaikan sekolah kita ke depannya. Harap hari ini kita hadirkan diri kita dan pikiran kita di ruangan ini agar materi yang akan saya sampaikan sebentar masuk ke dalam hati dan pikiran kita sehingga bisa diamalkan di kelas kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, bisa dilihat dari di layar. Namun sebelum itu saya mengajak dulu kepada Bapak Ibu untuk bersama-sama melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lihat di layar, ini menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Insya Allah saya yakin Bapak Ibu semua sudah mengerti apa itu budaya positif, ya. Kalau dibagi katanya menjadi dua, terdiri dari dua kata, budaya dan positif. Nah, saya minta dulu kepada Bapak Ibu yang ingin mengartikan apa arti dari kata budaya. Budaya. Atau kebiasaan yang dilakukan. Kebiasaan yang dilakukan. Terima kasih Bu, semoga panjang umur, sehat selalu. Ya. Ada mungkin tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Budaya itu apa? Kalau dari Ibu Guru tadi katanya budaya itu kebiasaan kita, kebiasaan yang dilakukan. Nah kalau positif, pasti tahu positif ya, bukan hamil ya, bukan juga virus corona ya, tetapi ini kita maknailah dengan kata yang sebelumnya. Kira-kira apa makna dari kata positif? Yang baik-baik saja dari Ibu Guru Pendidikan Agama Islam, ya. Jadi kalau kita gabung dari kata pertama dengan kata keduanya tadi, budaya adalah kebiasaan, kalau positif itu yang baik. Jadi kebiasaan yang baik-baik saja, ya, seperti itu. Terima kasih atas masukannya Bapak Ibu, semoga membuka pikiran kita ke depannya untuk lebih mudah menerima materi ini. Perkenalkan, tapi sudah kenal semua ya, tapi tidak apa-apa. Saya Munawar Abdul Hamid, SPDI, lupa SPDI-nya, GR. Alhamdulillah sudah sertifikasi. Semoga teman-teman yang belum bisa segera menyusul ya, supaya kita sedikit lebih sejahtera dari kondisi sebelumnya, ya. Saya adalah masih calon ya, calon guru penggerak di angkatan 7. Seperti yang teman-teman ketahui, saya mengajar di sini sama dengan Bapak Ibu ya, sama di sini di SD Prespa Cerakan, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, ya. Untuk lebih fokusnya kita terhadap materi ini tadi Bu, silahkan duduk, ambil posisi yang nyaman supaya enak menerima materinya. Silahkan Bu, lewat ya. Sirlai. Oke, agar kita lebih semangat dan lebih fokus lagi dalam materi ini, bisa lihat di layar kaca ada kata sambung kata. Kita mengerti ya, kita
ice breaking dulu sebelum kita masuki materi supaya lebih rileks kita menerima materinya ya. Jadi silahkan duduk saja. Kita akan membuat beberapa kalimat dengan cara saya membuka kalimat itu dengan sebuah kata, kemudian secara berurut ya menyambung dengan satu kata dari kata yang saya ucapkan tadi. Misalnya saya sendiri saja dulu nih. Saya, baru teman di samping adalah, kemudian satu kata saja ya, adalah manusia, di sampingnya lagi yang, begitu saja ya, supaya kita membuat kalimat apa saja yang penting terbentuk satu kalimat dan masuk akal ya, masuk akal kalimatnya. Oke, kita mulai ya semua. Saya harap bisa berpartisipasi semua. Saya mulai dengan kata siap-siap kan tadi kita duluan ya. Waalaikumsalam, silakan masuk Ibu. Silakan ambil posisi yang nyaman supaya lebih asyik menerima materinya. Sedikit dulu pesan makanan sesuai dengan yang ada di dalam. Ya, oke. Kita mulai ya. Saya mulai dengan dari Ibu yang berada di sebelah kiri saya, Ibu Fatimah Rizmi Lasari, SPD MPD. Ya. Jadi saya dulu membuat mengeluarkan sebuah kata. Silahkan disambung satu kata saja satu orang secara berurut, tapi harus tersambung dan tercipta sebuah atau beberapa kalimat ya. Kita mulai dari Pak Guru dulu ya, dari Pak Munawar dulu. Saya mulai dengan kata sekolah. Silahkan Ibu disambung satu kata. Ini sangat bersih, bagus, kelasnya ramai, indah, taman, asri, menyenangkan, indah. Sudah. Apa tadi menyenangkan? Suasana Aman. Rapi. Gimana? Banyak siswanya. Ya, bahkan ketawa. Satu ya, satu. Siswa. Menarik ya. Itu baru satu kalimat ya. Sekarang saya ganti kalimat awalnya. Mulai dari Ibu sana ya. Saya dulu. Kamu harus bermain dan cantik. Udah nyambung gitu. Bermain dan cantik ya. Coba. Bersama dan bersama ya. Teman. Teman kelas tahu. Yang banyak. Bersama. Sudah yang bersama. Dan guru. Kolaborasi. Cantik. Habis nih. Ya, boleh tepuk tangan dulu semua. Oke, ini hanya pembuka saja ya supaya memancing perhatian Bapak Ibu semua. Kita mulai di materinya ya. Nah, ini sedikit sebagian tidak terlihat ya, tidak apa-apa. Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah konsep utama modul budaya positif. Jadi ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, disiplin positif. 3, kebutuhan dasar. 4, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. 6,
keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Jadi yang akan kita bahas sebentar, yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu seputar ini yang tujuh judul ya, 7 poin. Nah, sekarang kita melangkah ke poin yang pertama. Nah, ini perubahan paradigma belajar. Ini poin yang pertama ya. Jadi saya bacakan seperti yang tertera di layar, bahwa paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi, cara yang pertama yang bisa kita lakukan untuk membangun budaya positif di sekolah kita adalah harus dirubah paradigma pemikiran kita, harus dirubah pola pikir kita, harus berubah cara pembelajaran kita untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, utamanya di dalam kelas. Jadi harus dirubah paradigma. Misalnya saja ya, ini contoh. Kalau dulu kita ini perubahan dari stimulus respon menuju teori kontrol. Kalau yang dulu kita realitasnya kebutuhan kita sama ya. Kalau realitasnya dulu kita menganggap bahwa kebutuhan kita sama, nah kita rubah menjadi bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Nah, sama dengan saya ya, otomatis berbeda kebutuhan porsi makanan saya dengan porsi makanannya Pak Aswal misalnya ya. Nah, mungkin saya membutuhkan makanan 1 piring cukup, kalau Pak Aswal 1,5 piring misalnya ya. Jadi masing-masing kebutuhan kita berbeda ya, kebutuhan kita berbeda. Begitu juga siswa di kelas kita berbeda-beda kebutuhannya, berbeda-beda kebutuhan antara satu anak dengan anak yang lain. Ada anak kita yang harus diberikan perhatian khusus baru bisa belajar. Ada juga yang ketika disampaikan silakan ditulis apa yang tertera di papan, langsung mereka secara mandiri menulis apa yang ditugaskan. Tapi ada juga yang butuh bimbingan, butuh didampingi dulu supaya mereka mau menulis. Itu namanya perbedaan kebutuhan masing-masing orang. Kemudian contoh yang kedua ya, ini dari stimulus menjadi teori kontrol. Semua orang melihat hal yang sama. Nah, yang dulunya ini kita beranggapan seperti itu, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian berubah menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, jadi berubah pola pikir tak. Kalau dulu kita menganggap bahwa semua orang melihat hal yang sama, sekarang kita melihat bahwa semua orang memiliki pandangan yang berbeda. Kalau saya melihat Ibu Dahlia dari depan sini, saya lihat wajahnya. Ibu Dahlia orangnya putih. Nah, kalau Pak Aswal lihat Ibu Dahlia dari belakang lihat Ibu Dahlia, tidak nampak, yang dilihat adalah jilbabnya yang warna hitam. Nah, jadi berbeda pandangan. Jangan kita menganggap semua penglihatan orang itu sama, berbeda-beda ya. Nah, sama juga misalnya kalau kita lihat botol ini kalau kita lihat dari bawah maka tidak jelas apakah dia penuh atau tidak. Tapi kalau kita lihat dari samping jelas ya. Jadi posisi kita melihat itu berbeda-beda setiap orang. Inilah contoh-contoh perbedaan paradigma yang harus kita rubah. Tujuannya apa? Agar kita bisa menyesuaikan perbedaan tersebut untuk menciptakan budaya positif di dalam kelas kita. Jadi ini tujuannya, menciptakan budaya positif di dalam kelas dan di lingkungan sekolah kita. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya. Nah, nanti bisa lagi diperdalam lagi tentang perubahan paradigma ini. Kemudian selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Sering dengar ini, semenjak
kita tergabung di dalam sekolah penggerak, sering kita dengar kata-kata berdiferensiasi, ya. Kemudian sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari sinilah kita belajar bagaimana melakukan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, karena kita memahami bahwa kebutuhan belajarnya peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang siswa kita gampang menerima, gampang menangkap materi yang kita sampaikan. Misalnya di kelas tinggi, ada yang gampang menerima materi kita. Ada yang harus kita putarkan dulu video, baru dia memahami apa yang kita sampaikan. Jadi melalui audio visual kita gunakan supaya mereka mudah memahami materi kita. Kalau kita hanya ceramah, susah mereka mengerti. Tapi kalau didukung dengan media video, itu akan lebih mempermudah mereka. Ada juga yang harus kerja kelompok baru bisa memahami apa yang dipelajari pada hari itu, ataukah harus dipraktekkan langsung baru dia memahami apa yang kita pelajari. Jadi berbeda-beda kebutuhannya peserta didik. Seperti yang kita alami semua mungkin ya. Kalau misalnya saya mengajar di kelas 5, ada beberapa orang itu yang belum bisa membaca. Tentunya perlakuan kita, cara mengajar kita antara murid yang sudah pandai membaca dengan belum bisa membaca itu berbeda. Tidak bisa bilang silakan dikerjakan soal-soal ini. Otomatis yang belum bisa membaca itu dia tidak mampu memahami ketika ada pertanyaan, karena membaca saja susah, apalagi memahami soal yang kita berikan. Jadi harus dibedakan. Makanya ada perlakuan yang berbeda yang kita lakukan terhadap semua kebutuhan siswa yang berbeda-beda itu. Jadi harus kita pahami, pahami bagaimana gaya belajarnya murid kita supaya proses pembelajaran yang kita lakukan itu tepat, tidak salah dalam menyampaikan materi kepada peserta didik kita. Selanjutnya, ini adalah disiplin positif. Ini kita sudah melangkah ke poin yang kedua ya, disiplin positif. Disiplin positif adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Kemudian tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Itu pengertiannya disiplin positif ya. Jadi ketika kita melakukan disiplin positif itu di sekolah kita atau di dalam kelas kita, tujuannya adalah kita berharap bisa menciptakan anak-anak yang melakukan yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita pahami. Sebentar saya akan tampilkan beberapa nilai-nilai kebajikan dari kegiatan disiplin positif yang kita laksanakan. Selanjutnya, disiplin di sekolah ya, ini contoh disiplin di sekolah, disiplin positif di sekolah ya. Bisa kita lihat bahwa poin yang pertama, pergi ke sekolah tepat waktu. Ini yang menjadi disiplin positif yang pertama di lingkungan sekolah kita. Kemudian yang kedua, melaksanakan jadwal piket. Ini juga termasuk disiplin positif. Setiap wali kelas sudah membuat jadwal piketnya anak-anak. Jadi diingatkan saja bahwa yang bertanggung jawab atas kebersihan kelas pada hari ini adalah yang tertera jadwal piketnya pada hari tersebut. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Lalu duduk dengan benar dan rapi, izin sebelum keluar kelas, tidak berisik di sekolah. Ini contoh-contoh disiplin positif. Kira-kira dari Bapak Ibu, disiplin positif apa? Disiplin positif apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan yang tidak ada di layar? Kira-kira apa disiplin positif yang bisa kita lakukan yang tidak ada cantum di layar ini?
berdoa sebelum belajar, disiplin positif. Apalagi selain itu, ini hanya sebahagian kecil saja ya disiplin positifnya. Jadi berdoa sebelum belajar. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya yakin sudah dilaksanakan semua. Nah, bersalaman dengan ibu guru atau bapak guru ketika datang atau pulang dari sekolah. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu semua sudah mengetahui disiplin positif ini. Tetapi kembali lagi kepada judulnya, bahwa judulnya tadi adalah budaya positif. Kebiasaan yang harus, kebiasaan baik yang harus dilakukan. Jadi ketika kita sudah mengetahui bahwa disiplin positif itu apa saja, maka harus dibudayakan mengucapkan salam memasuki ruangan, hormat kepada bapak ibu guru dan sebagainya. Jadi itu semua harus dibudayakan, karena kalau tidak dibudayakan hanya menjadi tulisan saja, menjadi aturan saja, misalnya datang tepat waktu, tapi tidak dibudayakan, tidak dikontrol, makanya tidak berjalan secara efektif. Jadi kembali lagi harus dibudayakan, harus dibiasakan. Nah, dan kita sendiri sebagai guru menjadi teladan, menjadi contoh yang baik bagi peserta didik kita. Ketika peserta didik melihat contoh yang baik, maka akan lebih mudah mereka melihat, memahami apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang harus kita budayakan di sekolah kita. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan. Yang pertama tentang profil pelajar Pancasila. Saya yakin semua Bapak Ibu sudah menghafal ke-6 profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita lakukan di kegiatan sebelumnya materi sebelumnya sudah dihafal. Mulai dari beriman sampai kreatif. Kemudian ini juga nilai-nilai kebajikan ya. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, sampai komitmen, percaya diri. Kemudian ada juga namanya 9 pilar karakter, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, sampai di bawah toleransi, kedamaian dan kesatuan. Jadi ini adalah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu yang bisa kita lakukan diri sendiri, kita ajarkan kepada anak-anak kita, sehingga menjadi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kepada diri anak-anak kita. Nah, kemudian kita melangkah kepada poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua merasakan, karena kita semua adalah manusia. Jadi kita merasakan kita sesungguhnya memiliki kebutuhan. Ada 5 dasar kebutuhan manusia ya. Ada 5 dasar. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup yang bagaimana itu? Bertahan hidup, ini ada contohnya. Kita membutuhkan makan, minum, ya, kesehatan, kemudian tempat tinggal, ya. Itu namanya kebutuhan bertahan hidup. Nah, jadi jangan heran ketika anak-anak kita ada yang berkelahi karena persoalan awal diganggu sama temannya. Itu termasuk dari kebutuhan dasar manusia. Ketika dia diganggu, dia melawan. Jadi dia bertahan hidup melalui membela diri terhadap gangguan temannya. Jadi jangan heran Bapak Ibu. Ini kelima dasar kebutuhan manusia ini, kebutuhan dasar manusia harus kita pahami, supaya nanti ketika kita memahami kebutuhan dasarnya manusia, kita mampu mengaplikasikan budaya positif dengan pemahaman kita terhadap semua peserta didik kita dari 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi semua manusia itu tidak hanya siswa, tetapi kita juga sebagai guru-guru
Nah, kita juga sebagai guru-guru membutuhkan hubungan sosial, ya, sebagaimana yang kita lakukan sepanjang hari. Tidak mungkin kita hidup sendirian, ya. Kita pergi ke sekolah butuh teman. Nah, ya, kita mau tidur butuh teman. Ya, kita mengajar butuh siswa juga. Siapa mau diajar kalau tidak ada siswa? Jadi yang namanya kebutuhan dasar manusia itu termasuk juga kasih sayang dan rasa diterima. Lihat itu ikonnya kayak gini. Ya, kemudian yang kedua ada hubungan akrab, ya, hubungan akrab. Saya kalau dipacarkan ini semua gurunya akrab. Baru pindahan dari sekolah lain jadi guru di sini langsung akrab seperti Bu Agi, ya. Ibu Yuli juga merasakan ya keakraban di SD Impres Pacarakan. Ya, tapi kami juga tahu buat guru-guru hebat di SD Impres Pacarakan, ya. Jadi keakraban itu penting, itu termasuk kebutuhan. Coba kita datang di sini tidak ada teman yang cerita, itu tidak muncul keakraban. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Antara satu meja, antara satu kursi dengan kursi yang lain tidak terjadi komunikasi. Nah, bagaimana kira-kira kehidupan kita kalau seperti itu, ya? Jadi ada keakraban itu. Keakraban itu merupakan kebutuhan manusia, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kelompok. Nah, kelompok, ya. Jadi ada kelompok di sini, kelompok guru-guru kelas 1. Nah, kalau kerja perangkat pembelajaran, mereka kerja sama, itu termasuk kebutuhan. Kelompok guru PAI. Nah, kalau ingin menyusun perangkat, saling bahu-membahu untuk berbagi tugas untuk menyusun perangkat pembelajaran. Nah, itu namanya kelompok. Jadi di siswa juga seperti itu, di peserta didik kita berkelompok, ya. Ada yang kelompoknya biasanya bikin geng-geng, ya, tidak mau bergaul dengan geng lain. Biasanya seperti itu. Jadi itu wajar karena itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Nah, penguasaan ini, ya. Biasanya kalau penguasaan ini sangat nampak ketika kita menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu selalu ingin dihormati. Ini kebutuhan dasar manusia. Jadi jangan heran kalau ada pemimpin yang selalu mau dihormati. Nah, begitu. Termasuk juga kita sebagai orang tua mendidik anak, tentunya kita butuh dihormati dari anak-anak kita. Kita butuh dihormati dari siswa kita. Namanya kebutuhan, ya. Jadi itu wajar-wajar saja ketika kita ingin dihormati karena memang kebutuhan dasar manusia. Di dalam peserta didik juga seperti itu, mereka membutuhkan yang namanya penguasaan. Mereka perlu dihargai. Jadi guru harus pandai-pandai bagaimana memberikan penghargaan kepada anak-anak kita yang berprestasi. Minimal tepuk tangan buat yang sudah berani tampil di depan kelas. Jadi mereka butuh dihormati seperti itu. Jadi harus kita pahami. Yang keempat ada namanya kebutuhan dasar kebebasan. Kebebasan itu kita lihat di peserta didik banyak gerak, itu namanya kebebasan, ya. Tapi masih harus perlu diajarkan agar tidak salah dalam bergerak. Kemudian selalu ingin mencoba hal baru. Nah, ini sangat sering kita lihat di peserta didik kita. Ketika ditugaskan sesuatu, ini Pak digambar atau tidak usah. Nah, kalau mereka bertanya seperti itu, mereka ingin mencoba sesuatu, ya. Apakah digambar ke ini atau jangan? Tapi kalau mereka menggambar, kita bebaskan, itu tidak masalah. Namanya kebutuhan. Kalau mereka senang, silakan diberikan kesempatan. Kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kesenangan. Saya yakin kita semua butuh kesenangan karena kesenangan ini akan menjadikan kita lebih sehat, lebih merasa bugar ketika kita dalam kondisi kesenangan, ya.
sering bercanda, suka bergurau ya. Siapa di sini yang paling sering bergurau kira-kira? Di seluruh guru-guru SD Prespa Cerakan, termasuk Bapak Kepala Sekolah kita, seorang pemimpin tapi selalu bergurau dengan kita ya, selalu bergurau. Nah kemudian kesenangan yang lain, fokus pada hal yang disenangi. Kalau kita menyenangi sesuatu, kalau kita senang mengajar, maka kita bisa fokus untuk melakukan hal itu. Ketika anak-anak suka main game, main HP, main game, maka dia akan fokus kepada hal yang disenangi itu. Anak-anak suka nonton YouTube, maka dia akan fokus pada kegiatan itu. Jadi kalau ada hal-hal yang kita senangi, akan lebih fokus kepada apa yang disenangi. Misalnya ibu-ibu di sini dia senang sekali mengaji, maka dia akan fokus, dia akan bersungguh-sungguh untuk mengaji, belajar mengaji. Itu namanya sesuatu yang disenangi, ya. Kenapa ini disebut sebagai kebutuhan? Nah, tentunya semua orang perlu merasakan yang namanya kesenangan, ya. Oke Bapak Ibu, tidak bosan Cici dengar materiku? Ya. Selanjutnya ini ada kata apa itu? Daton. Nah, silakan Bapak Ibu, kira-kira dari kelima huruf di atas ini, kata apa yang bisa dibentuk? Kata yang masuk akal ya? Daton, tidak Bu, tidak huruf E. Dari kelima huruf ini, kira-kira kata apa yang bisa kita buat? Ada yang angkat tangan dulu yang mau apa ya? Kita donat, iya betul. Kayaknya ada ini kode-kodenya sorry. Ya donat. Selain kata donat, bisa yang penting 5 huruf ini ya, bisa di 3 huruf saja. Yang penting ada di sini hurufnya. Ton, ada kata ton sudah 2. Apa itu? Tonda ya, tonda kalau ada motor. Motor ya. Dan ada sudah 4 kata. Ton apa? Not 5. Apalagi? On ya, on tawa on. 6. No ya. Banyak kata-kata ini. Noda ya, noda. Sudah 8 kata. Noda 9, sudah 9 kata. Onta atau unta ini yang benar ini. Onta atau unta? Kalau dalam kamus KBBI apa itu? Onta atau unta? Ya. Unta ini tidak mas, mohon maaf ya, masih 9. Ada lagi? Ada lagi? Nota sudah, nota tadi sudah. Anto ya, nama orang Anto ya. 10 nih, 10. Yang penting harus di sini hurufnya tuh. Dato ya, Dato. Ya, Dato. Hah? Doni ya, Doni. Tidak ada di sini. Ya. Dato terakhir ini 11 nih, 11. Terserah yang penting kumpulkan saja. Hah? Yang ada di KBBI. Boleh coba sih tadi kita on, no. Ya, tidak ada tambahannya jadi 11. Ya, dari 5 huruf. Nah, tambahin lagi. Sulit tadi no. 11. Don. Ya, 12. Apa itu dong? Ya. Sudah nih 12 saja ya, 12 ya. Nah, sekarang beralih lagi ya, kita lanjutkan lagi. Ini. Kira-kira kata apa? Dan 1. Mana ini? Tidak ada T. Hah? Kondang ya, 2. Kondang. Noda. Ya bisa noda juga. 3 nih, 3. Main gado-gado.
Gado ya, gado saja ya gado. PT 5 ya. Gado sudah atau belum? Sudah nih. Lamar. Nona. Ya Nona bisa 5. Dong. Ya dong bisa dong. Akan. Satu jari, satu A. Satu jari, satu A. Danko. Makanan ini. Danko. Ya bisa. Yang 7. Apa? Dog ya. Anjing ya. Dog. Ya bisa. Apa lagi? P8 nih. Nona sudah, Nona jangan diulang-ulang. Nona sudah. Dona. Hah? Goda. Ya. 9. 10. Gadis. Tidak bisa kandang, 1 dia. Banyak sih kandang. Pertama kali kandang. Ya. Apa itu anak buah? Apa bu? Apa bu? Kado sudah kado. Ini yang di belakang ini tidak ngomong-ngomong ini di belakang ini. Gadis. Gadis. Melayang-layang di pikirannya saudara. Konan. Nah, oh iya bisa kok. Apa? Buat. Ya, bisa. Geode God bisa gad ya God. Ya. 13 nih. Andong. Ya bisa. 14. Ya 15. Kan nawar ini. Saya kan nawar ya. Kan doang. Ya bisa. 16. Doang. Hah? Ya 17. Doa bisa doa. Oke. 18. Banyak yang sekali ini. Sudah lanjut ya. Ya, yang sudah memberikan jawaban tepuk tangan dulu. Ya. Gua sudah ya. Nanti lagi. Ya. Sekarang kita lanjutkan materi ya. Materi ini tentang motivasi perilaku manusia. Jadi ada motivasi perilakunya manusia. Kita datang ke ruangan ini karena apa? Kita pergi mengajar karena apa? Anak-anak pergi ke sekolah karena apa? Jadi ada motivasinya orang. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Jadi misalnya anak-anak, dia datang cepat-cepat ke sekolah karena takut dihukum. Ada yang seperti itu ya, tapi ada juga yang tidak kita. Sebagian kecil murid kita cepat-cepat datang ke sekolah dengan alasan takut dihukum. Karena hari sebelumnya sudah terlambat, jadi besoknya dia datang cepat, berarti takut dihukum. Kemudian motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Murid kita mengerjakan tugas karena kita janjikan siapa yang paling cepat pertama saya kasih gula-gula. Dia cepat-cepat selesaikan. Ada yang termotivasi karena itu, tetapi ada juga yang tidak. Buktinya apa? Ada juga yang tetap lambat menulis, dia tidak butuh hadiah. Ada juga yang memang dari sananya memang dia selalu cepat menulis ya, tanpa motivasi apapun.
Kemudian yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Nah, sebelumnya saya tanya Bapak Ibu ya, sebelum saya lanjut. Kira-kira Bapak Ibu kehadiran tak di sini ada di poin 1, poin 2, atau poin ketiga? Hah? Ada yang kedua? Kehadiran tak di sini saya tidak gaji imbalan ya? Yang ketiga, adakah yang hadir di sini karena mau dapat makan siang? Yang keempat nasi padang. Nah, karena dijanji makan siang, jadi dia posisinya di dua, mendapatkan imbalan kalau ikut kegiatan ini. Nah, kalau dia takut dihukum, tidak ada jadi hukum kalau tidak datang, kan? Nah, kecuali kalau bilang yang tidak datang dimarahi sama bapak, nah, itu baru takut. Maka dia paksakan hadir. Nah, tetapi kalau kita motivasi sendiri, kita menyadari saya akan dapat ilmu kalau ikut kegiatan ini. Nah, poin kita di posisi ketiga ya, posisi ketiga. Minimal kita memahami itu. Itu juga yang terjadi di kelas, kita. Bagaimana yang dilakukan murid-murid kita ketika mereka melakukan pelanggaran ataukah melakukan budaya positif? Apakah motivasinya karena takut dihukum? Ataukah motivasinya karena ingin diberikan penghargaan? Ataukah motivasinya karena kesadaran diri sendiri untuk melakukan itu? Misalnya mereka memang datang ke sekolah butuh ilmu dari kita. Ya, butuh ilmu dari kita, makanya poinnya lebih bagus. Ya, poin ketiga. Lanjut ya, di materi berikutnya lagi, ini tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, jadi ada ada dua konsep identitas gagal. Jadi kalau kita memberikan hukuman, itu dianggap gagal ya, kalau kita memberikan hukuman. Begitu juga kalau kita memberikan penghargaan, masih dianggap gagal ya, masih dianggap gagal. Yang pertama misalnya murid menyembunyikan kesalahan. Kalau mau dikasih hukuman, anak-anak lebih sering menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum. Kemudian murid takut, tidak nyaman, menyakitkan, memaksa, dan dampak pada murid marah, merasa bersalah. Kalau kita menghukum murid itu dampaknya ya. Kemudian kalau kita memberikan penghargaan, misalnya dikasih hadiah bagi yang melakukan disiplin positif atau perlakuan baik pada hari itu, tidak efektif, mematikan kreativitas, merusak hubungan, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Kalau kita memberikan penghargaan semacam hadiah kepada murid kita, ini yang terjadi. Kemudian ini yang gagal ya. Nah, kebalikan dari gagal apa? Berhasil. Nah, kita lihat apa yang sukses ya, berhasil atau sukses. Kalau kita memberikan konsekuensi bukan hukuman, ya, maka dampaknya penguatan jangka panjang. Kalau kita melihat konsekuensi ya, bukan hukuman yang kita berikan. Kemudian murid menghormati peraturan, lalu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan dan seterusnya. Kalau kita sebagai seorang manajer, maka dampaknya kepada murid kita, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi ada cara, sebentar akan disampaikan, bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang guru seperti seorang manajer. Jadi ada cara-caranya supaya ini menjadi identitas yang sukses dalam kegiatan proses pembelajaran kita. Sebelum saya lanjut, saya ingin melihat pemahaman Bapak Ibu tentang hukuman dengan konsekuensi. Apakah kita bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi? Ya, saya bukakan dulu. Mana? Coba ya. Maninya. Tunggu dulu ya. Taruh dulu. Ada lupa aku sih mau ambil. Iya.
Kelihatan ya. Ini ya kita pilih ya, kita sama-sama ya. Kira-kira yang nomor yang ini yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini sanksi atau konsekuensi ataukah hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Yang bilang hukuman? Seperti kalau kita mau dikasih latihan. Ya, coba lo hukuman, angkat tangan yang menjawab hukuman. Kalau konsekuensi berarti konsekuensi yang lainnya ya. Jadi saya pilih apa ini? Nah, hukuman. Kita jawab hukuman ya. Coba hukuman. Apakah benar? Ini langsung terjawab. Ternyata ini adalah konsekuensi. Tepuk tangan buat kamu menjawab konsekuensi. Sekarang beda lagi, lain lagi soalnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena telah menghadap ke sekolah. Konsekuensi. Hah? Asal apa? Konsekuensi itu. Konsekuensi asal. Konsekuensi itu. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang banyak ya, hukuman kita buktikan. Tuh bilang Ya, Kak. hukuman ya. Nah, kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi. Konsekuensi ya. Coba kita. Apakah betul? Betul ya. Lagi, murid diminta untuk push up 15 kali. Sanksi. Kalau tidak menggunakan masker. Hukuman katanya. Kita jawab hukuman. Betul sekali. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sudah mulai memahami ya karena benar-benar terus jawabannya ini. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Saya tunjuk satu orang sebentar menjawab ya supaya tidak rame-rame. Siapa dulu mau menjawab ini? Nah, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ibu hukuman ya. Jadi jawaban satu ambil kan? Jawaban tadi ibu nih. Sebentar yang lain lagi. Apa jawaban tadi? Hukuman. Ya, betul ya. Tepuk tangan dulu ibu Nirwana. Siapa lagi yang mau jawab ini? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ibu, hukuman. Betul sekali. Tepuk tangan buat ibu guru kita. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi katanya. Apakah betul? Ya, betul ya. Ya, jadi sudah mulai dipahami perbedaan hukuman dengan konsekuensi ya. Jadi begitu kita terapkan, bukan hukuman yang kita terapkan, tetapi konsekuensi supaya ada dampak baiknya yang tertanam di dalam diri, jiwa, rohani, di dalam diri peserta didik kita ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang di dan tertinggal pelajaran. Ibu Ima menjawab. Konsekuensi ya. Ya, tepuk tangan buat yang benar ya. Duduk di bangku di pinggir lapangan. Pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Disuruh duduk dia tidak. Siapa yang mau jawab dulu? Kayaknya ragu-ragu ini, tidak ada langsung yang angkat tangan. Ibu resmi dulu ya, hukuman katanya Bu resmi ya. Ya, tepuk tangan Ibu resmi ya. Jadi yang tadi itu adalah konsekuensi. Terlambat tadi di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai itu 15 ketinggalan. Siapa dulu yang menjawab yang angkat tangan? Ibu Dahlia. Konsekuensi. Ya, betul ya, betul tawa. Tepuk tangan tawa. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pelajaran PJK. Siapa? Ibu Jusmiani ya. Jawabannya Ibu Jusmiani saya terima ya. Hukuman.
ternyata konsekuensi. Karena dia adalah pelajaran disesuaikan ya. PJOK gini jadi tidak apa-apa, jadi suruh lari-lari ya, pemanasan. Membersihkan WC setelah karena mematahkan pensil kawannya. Siapa? Ibu Rani. Hukuman. Ya, hukuman. Coba ganti pensilnya teman. Ya, dari 14 ternyata kita salah 3. Tidak apa-apa ya. Kita tetap dapat hijau. Oke. Tepuk tangan dulu yang sudah pintar menjawab. Ya. Kita kembali ke materi ya. Sedikit lagi. Pendekatan restitusi, pengertian restitusi. Ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran dengan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, mendasar tindakan, fokus pada karakter, menguatkan dan fokus pada solusi. Sebentar saya ajarkan ya, semoga bisa dipahami cara melakukan restitusi di dalam kelas ya. Lanjut dulu. Perbedaan hukuman konsekuensi restitusi. Saya anggap dari soal-soal yang tadi kita sudah memahami kurang lebih seperti itulah perbedaannya ya, antara hukuman dengan konsekuensi serta restitusi ya. Kalau restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah tersebut. Lanjut, ini posisi kontrol restitusi. Nah, ada posisi kontrol restitusi, ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau dan manajer. Jadi kalau kita melakukan 5 posisi kontrol restitusi ini, ada 5 macam. Ada orang yang melakukan seperti menghukum, tapi ini masih dalam gagal ya, dalam hal gagal. Kalau kita membuat rasa bersalah masih dianggap gagal. Kalau kita menasihati murid kita, tapi kita membuat dia merasa bersalah atas apa yang dia lakukan, itu masih dianggap gagal. Kemudian kalau kita bersikap seperti temannya ini sudah mulai menuju ke kesuksesan. Kalau kita melakukan pendekatan yang mendalam, kita seolah-olah menjadi seperti temannya ini anak-anak, lebih mudah mereka menerima ketika kita menyampaikan nasihat kepada mereka. Nah, kemudian kalau kita menjadi seorang pemantau, peserta didik sudah mulai merasakan kesuksesan dari kegiatan yang kita lakukan, proses restitusi yang kita lakukan. Nah, kalau kita menjadi seorang manajer ini dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik sehingga peserta didik ini bisa menerima, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dan memahami apa yang telah dia lakukan, benarkah yang dia lakukan ataukah salah yang dia lakukan. Kita tanyakan, misalnya pertanyaannya seperti ini. Kita panggil anak-anak karena dia terlambat datang ke sekolah tadi, kita panggil ke ruang guru. Nak, tahu kenapa Pak Guru panggil ke sini? Dia sudah menyadari saya dipanggil karena tadi saya terlambat seperti itu. Kita tanyakan kira-kira mengapa bisa terlambat. Nah, kita ajukan pertanyaan seperti itu sehingga mereka merasa tidak akan dihukum. Kita melakukan pendekatan melalui pertanyaan-pertanyaan yang positif sehingga mereka merasa bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Seperti itu. Jadi kalau kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, lebih banyak mengajukan pertanyaan yang sifatnya positif, tujuannya untuk memberikan kesadaran kepada peserta didik agar mereka tidak mengulangi lagi kesalahan yang sebelumnya dilakukan. Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan yang positif, ya, supaya mereka menyadari, oh saya memang yang salah. Kita tanyakan, jadi bagaimana caranya supaya tidak terulang lagi kesalahan itu. Mereka sendiri yang mencari solusi dari kesalahannya. Tadi saya terlambat karena terlambat bangun.
Kira-kira bagaimana solusinya nak? Nah, barulah mereka karena tadi malam saya terlambat tidur, jadi terlambat bangun. Nah, mereka bisa menjawab sendiri, jadi harus Kak cepat tidur Pak supaya tidak terlambat bangun. Kira-kira seperti itu ya. Seperti itu cara melakukan memposisikan kita guru sebagai seorang manajer, menanyakan, mereka sendiri yang menjawab. Dari jawabannya itu mereka menyadari bahwa apa yang dilakukan itu harus diperbaiki supaya kedepannya kalau mereka sadar, mereka sendiri yang cari solusinya, kedepannya bisa insya Allah akan menjadi lebih baik lagi. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol ini. Sebagai penghukum dulu ya kita lihat. Kamu selalu saja terlambat. Itu yang kita sampaikan kepada anak. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai seorang penghukum, kamu itu terlambat terus. Begitu yang biasa kita bahasa sehari-hari kita ya. Patuhi peraturan sekolah, berdiri di depan barisan, patuhi aturan sekolah, kalau tidak awas. Nah, kata-kata awas ini seperti kita memposisikan anak-anak diri kita sebagai seorang penghukum. Nah, kalau kita membuat anak-anak merasa bersalah, contoh kalimatnya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kira-kira begitu ya, anak-anak ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini membuat anak-anak merasa bersalah atas kita mengeluarkan kalimat sehingga anak-anak merasa bersalah atas apa yang telah dilakukan. Kemudian kita memposisikan sebagai teman ya. Ayolah yang tertib. Buat ibu guru bangga dong. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi seperti itu kalimat ketika kita memposisikan sebagai temannya anak-anak ya. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, kamu sudah tahu peraturannya kan. Jadi ada pertanyaan, ada bentuk pertanyaan. Jadi apa konsekuensinya? Ini bentuk pertanyaan kepada anak-anak. Mereka menjawab sendiri dari pertanyaan kita sehingga bisa mereka menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu kurang tepat. Nah, sebagai manajer, kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahannya? Nah, mereka menyadari dipanggil ke ruangan ini karena mereka tahu saya tadi terlambat ke sekolah, saya tadi tidur dalam kelas dan seterusnya. Apa yang kita yakini? Nah, kita tanyakan tentang keyakinan kelas. Nah, kita sudah sepakati tepat waktu hadir di dalam kelas. Apa keyakinannya itu kalau hadir tepat waktu di dalam kelas? Kan kalau ya disiplin. Kita tanyakan apa keyakinan kita. Nah, kalau mereka ingat harus disiplin, berarti tidak boleh terlambat ya. Berarti mereka yang menjawab. Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini? Nah, begitu caranya melakukan menyampaikan, memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, seorang pemimpin. Kita ajukan pertanyaan-pertanyaan supaya anak-anak menyadari bahwa apa yang dilakukannya ini kurang tepat. Kalau mereka sudah sadar saya melakukan kesalahan, lalu kita ingatkan lagi dengan kesepakatan melalui keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian solusinya bukan kita yang memberikan solusi, kita tanyakan kira-kira untuk supaya tidak terlambat lagi sebaiknya apa yang dilakukan. Mereka yang menjawab supaya dari jawabannya itu mereka tersadarkan. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan dimengerti. Nah, keyakinan kelas saya sudah lihat semua di kelas ya, sudah ada keyakinan kelasnya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Alasannya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Nah, itu pertanyaan pemantiknya. Nah, kira-kira seperti ini cara membuat keyakinan kelas ya. Cara membuat keyakinan kelas, kita berdiskusi dengan peserta didik. Kita diskusikan kira-kira aturan apa yang ingin kita tumbuhkan di kelas kita ya. Misalnya kelas harus bersih. Jadi apa keyakinan kelasnya? Kebersihan, menjaga kebersihan dan seterusnya ya.
Seperti itu saya yakin sudah mengerti karena sudah ada semua di dalam kelasnya ya. Ini kegiatan membuat keyakinan kelas. Sudah juga ya, saya lewatkan saja supaya tidak terlalu lama karena sudah hampir jam 11. Segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi. Kalau misalnya ada siswata yang bermasalah, ini yang kita harus lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Distabilkan dulu itu kondisinya anak-anak ya. Dengan cara kita berikan kata-kata, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Pak guru juga pernah terlambat tapi ada alasannya ya. Kemudian setelah melakukan kesalahan itu kita sudah stabilkan ya. Pakai bahasa-bahasa yang biasa kita lakukan yang mudah dipahami oleh anak-anak. Setelah kita menstabilkan ke identitas, lalu kita ke sudut sana ya. Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Mengapa terlambat ya, ada alasannya mengapa terlambat. Yang menjawab mereka, bukan kita, karena kita tidak tahu apa alasannya. Mereka menjawab mungkin tukang ojekku yang lambat datang. Kira-kira sebentar di akhir kira-kira solusinya supaya ojeknya tidak terlambat. Mungkin mereka menjawab, minta tolong orang tuanya mengingatkan itu tukang ojeknya supaya cepat. Jadi seperti itu ya, beda-beda kesalahan atau permasalahan yang kita hadapi di setiap siswa. Kira-kira seperti ini melakukan segitiga restitusi. Setelah validasi, baru kita menanyakan keyakinan kelas. Apa saja kesalahannya kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Ada yang buang sampah misalnya ya, buang sampah. Kita tanyakan di yang terakhir, apa keyakinan kelas kita. Baru mungkin dia lihat atau dia ingat, kita harus menjaga kebersihan. Jadi mereka yang menjawab sendiri, kita sebagai manajer memberikan pertanyaan saja, jangan kita yang menjawab ya. Kalau mereka tidak bisa menjawab, bisa dibantu dengan coba lihat di situ di dinding ada keyakinan kelasnya. Kira-kira yang mana keyakinan yang kamu tidak ikuti di dalam pelanggaranmu membuang sampah. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu untuk melakukan segitiga restitusi. Dan terakhir adalah thank you dan terima kasih. Guru bergerak Indonesia maju. Jadi kalau kita Bapak Ibu kita kaitkan semua materi tadi kembali kepada judulnya tadi apa? Masih ada yang ingat judulnya? Budaya positif. Membiasakan diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik atau yang positif ya. Jadi dari apa yang kita pahami, kita sudah paham bagaimana cara melakukan segitiga restitusi. Jadi tidak dimarah-marahin anak. Kau itu setiap hari kemarin terlambat, kamu lambat lagi hari. Ini malah sekali menulis. Kalau kita memahami itu, insya Allah bagus. Ya. Selain itu, kita ingat juga 5 kebutuhan dasar manusia. Ada yang sudah saya sampaikan tadi, 5 dasar kebutuhan manusia. Kalau kita memahami 5 kebutuhan itu, jadi kita tahu caranya. Kita tidak langsung menyalahkan anak-anak. Ini banyak sekali goyangnya ini. Padahal memang kebutuhannya begitu. Dia ingin kebebasan, dia butuh kebebasan. Tetapi perlu kita tanggapi dengan cara yang tepat. Jangan sampai kita tegur dengan cara yang salah sehingga dia tidak senang sama kita. Salah satu 5 kebutuhan dasar manusia adalah ingin dihargai, kesenangan juga termasuk ya, kesenangan. Maka itu anak-anak kalau senang sama kita, gurunya, dia akan antusias belajar. Ada di sini guru kalau sudah waktunya masuk belajar, mengajar, belum masuk di kelas, dicari sama siswanya. Karena disenangi sama siswa tak. Masih ada di kelas, masih ada mau dikerjain atau belum pergi, baru sampai Marcos dulu ya. Belum pergi lagi makan jalan kote. Bunyi nih bel, belum pergi masuk di kelas. Ada yang dipanggil di situ di pintu. Pasal.
Ayo nih, karena disenangi sama anak. Jadi kalau kita disenangi itu enak rasanya. Anak-anak yang merasa membutuhkan kita karena kebutuhan dasar manusia itu salah satunya adalah kesenangan, ya kesenangan. Bapak Ibu guru yang luar biasa, saya ucapkan terima kasih banyak telah sabar menerima materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita diri sendiri ya, dan bermanfaat juga di kelas tak semua, karena apa yang saya sampaikan ini untuk kebaikan diri kita, anak-anak kita, dan sekolah kita. Kalau di sekolah kita tercipta budaya positif, tidak ada lagi yang terlambat upacara, semuanya ikut upacara. Dalam upacara mereka berbaris rapi, tidak ada yang gerak-gerak kecuali digerakkan oleh pemimpin barisan. Nah, begitu enak rasanya. Tidak ada yang terlambat datang ke kelas, semua belajar dengan tenang, dengan antusias, barulah nyaman. Nah, jadi kita harus memahami bagaimana cara menciptakan budaya positif di dalam kelas kita. Supaya sekolah kita menjadi sekolah yang bagus, kelas kita menjadi kelas yang baik. Saya ucapkan lagi terima kasih atas kesediaannya mendengarkan materi saya, dan mohon maaf bila mana ada salah kata yang saya ucapkan itu benar datangnya dari saya, jadi saya mohon maaf. Kalau yang benar yang saya sampaikan itu berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kebenaran kepada saya dan Bapak Ibu semua. Marilah kita menutup kegiatan ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada konsumsi silahkan ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.